Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut kami sampaikan hasil kolaborasi modul 1.3 tugas 1.5.A.5 tentang visi guru penggerak. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bapak Yermias Karboy SPD. Yang kedua, Ibu Henggi Afrodita Banhin SPD. Dan yang ketiga, Michael La SPD. Visi dari kami masing-masing anggota. Yang pertama, dari Bapak Yermias Karboy SPD, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan semata. Yang kedua, Ibu Henggi Afrodita Banhin SPD, mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berbudaya, dan unggul dalam prestasi. Dan yang berikut dari Michael Lela SPD, menciptakan peserta didik yang unggul dan cinta lingkungan. Dari ketiga visi dari masing-masing anggota disatukan dalam visi kelompok, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam berprestasi. Adapun pernyataan prakasa perubahan itu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan meningkatkan kemampuan murid membaca dengan lancar. Berikut rencana bakca yang telah kami susun. B. Buat pernyataan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan agar murid mampu membaca dengan lancar? Tindakan penyelidikan. Yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah, mencari informasi dari rekan sejawat yang mengalami masalah yang sama dengan saya. Yang ketiga, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, yang pertama, siapa guru yang pernah berhasil membuat murid mampu membaca dengan lancar? Yang kedua, aktivitas atau kegiatan apa yang guru tersebut lakukan hingga berhasil membuat murid mampu membaca dengan lancar? Yang ketiga, situasi apa yang dapat dilihat dalam pembelajaran yang menunjukkan anak mampu membaca dengan lancar? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya membuat murid mampu membaca dengan lancar? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari tahu guru yang pernah berhasil membuat murid mampu membaca dengan lancar. Yang kedua, mewawancarai guru tersebut untuk berbagi pengalaman. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika semua murid mampu membaca dengan lancar? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika semua murid mampu membaca dengan lancar? Yang ketiga, apa saja hal baru yang saya lakukan setelah semua murid mampu membaca dengan lancar? Yang keempat, apa yang penting dilakukan agar kegiatan pembimbingan ini berkesinambungan? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat gambaran atau narasi tentang murid yang sudah membaca dengan lancar. Yang kedua, menanyakan pendapat dari rekan guru lain. Apa harapan mereka setelah murid mampu membaca dengan lancar? Yang ketiga, memuat semua foto dan berkas kegiatan pembimbingan dalam portofolio sebagai referensi kegiatan pembimbingan selanjutnya. Yang keempat, menyiapkan tempat serta suasana yang menarik dan nyaman untuk kegiatan pembimbingan. Berikut J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apakah langkah pertama yang harus dilakukan? Yang kedua, berapa lama target untuk membuat murid mampu membaca dengan lancar? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Yang keempat, bagaimana cara untuk saling memotivasi usaha bersama membuat mampu membaca dengan lancar? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat instrumen penjaringan untuk mengecek siswa yang belum bisa dan yang belum mampu membaca dengan lancar. Yang kedua, membuat target yang realistis pada setiap minggu. Yang ketiga, membuat aturan dan jadwal pendampingan yang sudah disepakati dengan rekan guru dan murid yang akan didampingi. Yang terakhir, A. Atur frekuensi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana saya ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor kegiatan pembimbingan ini agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Yang keempat, kapan kegiatan ini dimulai? Tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, membentuk tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Yang kedua, menentukan tenggang waktu untuk penyelesaian kegiatan. Aset yang dimiliki untuk mendukung visi
yaitu guru dan tendik sebagai pelaksana utama, fasilitator, menyusun dan melaksanakan kegiatan untuk pencapaian visi. Yang berikut kepala sekolah sebagai manajerial, motivator, fasilitator, dan supervisor dalam mendukung program yang sudah direncanakan. Adapun aset lain yang dimiliki untuk mendukung visi yaitu murid mengembangkan potensi dan sasaran utama dalam program pencapaian visi yang berikut sarana prasarana, ruang kelas, internet, proyektor, laptop sebagai sarana terlaksananya kegiatan pencapaian visi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sadar bahwasannya pekerjaan ini penuh dengan keterbatasan. Untuk itu masukan dari Bapak Fasil, maka teman-teman semua sangat kami harapkan. Terima kasih, salam dan bahagia.